Shalom Tiberias. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang selalu baik dalam kehidupan kita. Apa kabar saudara? Dalam keadaan luar biasa, amin. Mari terus percaya, terus mengasihi Tuhan, terus mencari hadirat Tuhan. Karena kita tahu bahwa dialah yang sanggup mengadakan perkara-perkara yang dahsyat, bahkan nyata dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan sekali yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus yang sungguh nyata terus dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan saudara. Untuk itu mari kita boleh sejenak tenangkan hati kita. Kita mau fokus kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, dimanapun kau berada, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang Tuhan di hadapan-Mu pada sore hari ini dengan syukur kami Tuhan Yesus untuk segalanya yang Engkau telah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Setiap kami Tuhan Yesus secara pribadi, maka setiap keluarga Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah di sore hari ini, baik secara on-site maupun secara online Tuhan. Kami percaya ini terjadi karena Tuhan selalu baik menyertai kami secara sempurna. Ini hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus dalam hadirat-Mu kami menerima kekuatan yang baru. Hadirat-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan terjadi waktu kami menyembah Tuhan. Dan kami berserah, menyerahkan seutuhnya ibadah kami Tuhan dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Agar kuasa-Mu saja Tuhan yang nampak. Hanya mujizat-Mu Tuhan yang boleh nyata di tempat ini. Lawatan-Mu Tuhan kami nantikan. Otoritas-Mu, kedaulatan-Mu Tuhan terjadilah bagi setiap kami yang menyembah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Siapapun kami Tuhan di tempat ini, bahkan siapapun kami secara live streaming yang menyembah, kami percaya yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan lebih lagi meriah bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Mari buka hatimu. Aku siap menyembah-Mu. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang sungguh indah. Haleluya.
Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami akui dengan nyanyian ini Tuhan Yesus. Mari gereja Tiberias katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Engkau Allah yang dekat bagi kami Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Yang percaya angkat kedua tanganmu sore hari, katakan sama-sama, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Hatiku kami Tuhan kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Gereja Tiberias satu suara dengan lantang katakan sama-sama, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Hanya Roh Kudus yang dekat bagi kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia hanya Kau Tuhan yang berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari gereja Tiberias semakin beri bersama-sama katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Angkat tanganmu yang percaya, yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah
nyanyian yang terbaik Tuhan, kami datang sore hari ini melepas segala beban kami Tuhan, sebab kami tahu dan percaya kebenaran-Mu yang berkata Tuhan, oh Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, makasih. Engkau yang sungguh percaya kepada Tuhan, angkat kedua tangan, katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Katakan, sungguh indah Tuhan yang Allah pikirkan, yang Allah rancangkan bagi kami. Wow, Kau dahsyat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam Tuhan, namun untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Allah pikirkan bagi masa depanku Tuhan, Engkau yang rancangkan dalam hidup ini. Oh, lebih bagiku, sungguh indah. Mari sama-sama, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, oh, Kau Tuhan yang indah, sungguh indah. Amin. Tak terselami Tuhan, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Semuanya katakan, sungguh mari buka hatimu, bangun mesbah di hadapan Tuhan sore hari ini dengan percaya. Katakan Tuhan baik, haleluya. Oh, aku percaya, aku bersyukur selamanya Tuhan. Haleluya, kasih-Mu Tuhan buat kami mengerti Tuhan sore hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, bahwa yang lain sia-sia, hanya yang sejati Tuhan Yesus dalam hidup ini. Kau Yesus, Kau Yesus berotoritas, berdaulat mengubah keadaan. Haleluya. Sebut nama Dia dalam pengharapanmu saudara. Naikkan nyanyi yang terbaik. Yes, oh Lord, oh Lord Jesus. Haleluya.
kuduslah Kau Tuhan, Kau Yesus yang ku cari, teramat indah semua Kau yang jadikan. Terus berdoa saudara. Makasih Tuhan untuk tempat yang indah ini Tuhan di gereja-Mu Tiberias. Kami boleh mengangkat kedua tangan kami tinggi Tuhan, memuji-Mu, mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, kalau mulai akhir-akhir ini kami mulai menjauh dari Engkau, mulai meragukan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dari nyanyian ini kami ingat bahwa betapa dahsyatnya Tuhan terjadi terus dalam hidup ini. Ini kami Tuhan, kami yang berserah, kami yang sungguh percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Semua tangan terangkat sore hari ini menyembah Sang Penebus Yesus Kristus. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Yes, You are God. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Sang Raja. Sama-sama katakan bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never. Yes, You are God. I worship Your holy. Come on, sing, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never. Nyanyian baru kami berikan bagi Tuhan. I worship Your holy name. Mari dengan iman bersama-sama gereja Tiberias katakan bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Come on, church, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship
worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. I worship You, Lord. I worship Your holy name. I worship You, God. I worship Your holy name. Bagi yang kudus, beri tepuk tangan bagi Dia, saudara. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat-Mu. Sukacita kami Tuhan bukan berasal dari keadaan kami, tapi sukacita kami berasal dari kebenaran firman Tuhan yang kami pegang. Bahwa kami terus dalam pimpinan Roh Kudus, kami terus dalam kuasa Sang Penembus Yesus Kristus Tuhan. Ini kami Tuhan, jamah kami, pimpin langkah setiap umat-Mu Tuhan. Biar dalam nyanyian, dalam ibadah ini Tuhan, kami melihat betapa dahsyatnya Tuhan, kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang terikat hari ini terima kemenangan dari sorga. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bersyukur sama Tuhan. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan ku tak pandang dari gereja dan semua, amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama siang hari ini dengan hati yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila
Boleh saya lihat tangan-tangan Bapak Ibu yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Beri kemuliaan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Mari bawa pujian syukur setiap kita. Bagi Dia yang layak dipuji, bagi Dia yang layak diagungkan. Ini pujian syukur kami Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara boleh angkat tangan menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Boleh lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Mari nyanyi dengan iman kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Mari bersama-sama berdiri di hadapan tata. Angkat tangan Bapak Ibu, satu suara. Mari katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Lebih semua lagi sama-sama katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan sebab kemuliaan. Tepuk tangan di atas kepala kita. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan boleh dengan iman, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lebih dahsyat lagi, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan boleh sekali lagi Bapak Ibu sama-sama. Mari bersama-sama. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Mari katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia. Sekali lagi, kemuliaan bagi Dia selamanya. Selama-lamanya kami berikan syukur kami Tuhan. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu di atas kepala kita. Amin. Berapa banyak yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Masih semangat memuji Tuhan Yesus, amin. Satu pujian lagi, amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia yang bersyukur. Kita beri tepuk tangan di atas kepala kita. Kami meninggikan nama Tuhan Yesus.
dengan iman kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi, ayo sama-sama katakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, oh, Tuhan yang menolong hidupku. Dia Tuhan yang sama dulu, sekarang, selama-lamanya. Boleh lebih sembuh lagi, katakan. Amin. Jiwaku. Mari Bapak Ibu sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, jiwaku, jiwaku ditebus oleh Tuhan, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Ayo yang bersyukur bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, amin. Sungguh ajaib, sungguh dahsyat perbuatan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bersyukur sama kasih Tuhan Yesus, amin. Di tengah tantangan, di tengah pergumulan Bapak Ibu, kasih Tuhan selalu ada menyertai Bapak Ibu dan saya. Terus kejar kuasa Tuhan, amin. Terus menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena kita percaya di akhir zaman, kita yang menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan janjikan kita terpelihara di bumi, terpelihara di surga, amin. Yang dahsyat tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, amin. Sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Untuk tetap teguh di masa sukar, yaitu kita jangan takut dan tetap teguh di dalam Tuhan Yesus dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Ketakutan dan kekhawatiran hanya ada pada orang yang kurang percaya. Ketakutan adalah musuh terbesar dalam hidup manusia. Penyebab rasa takut yaitu kurang percaya. Lebih percaya dengan situasi yang kita lihat. Kalau kita kenal pribadi Yesus, kenal kuasanya, kenal mujizatnya, maka kita tidak akan takut lagi. Selalu berdoa. Berdoa adalah senjata yang pertama dan utama kita. Karena doa dapat memanifestasikan kuasa Tuhan. Dan doa merupakan tanda penyerahan kita kepada pimpinan Tuhan Yesus. Dan tetap menabur. Biarpun kita dalam kesulitan, kita dalam kekurangan, kita dalam kesukaran, tetaplah kita menabur. Menabur adalah hal yang kita perbuat, dan menuai adalah hasil dari apa yang kita perbuat. Kalau kita tabur senyuman, maka kita akan menuai senyuman. Apabila kita menabur kasih, kita menuai kasih. Kita taburkan kebencian, maka kita akan menuai kebencian. Jadi jangan jemu untuk berbuat kebaikan, sebab di dalam Tuhan apa yang kita kerjakan akan diberkati. Bekerja keras atau bekerja dengan rajin. Bagi orang percaya, hidup adalah suatu kesempatan. Kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan. Maka kita akan mempergunakan waktu yang ada untuk semakin bekerja dengan giat bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama di siang hari ini kita mau membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Yang Perlu Diingat Dalam Menantikan Kedatangan Tuhan Yesus. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah jemaat Tiberias, agar kami semua selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan, berjaga-jaga,
tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman yang kedua, yang perlu diingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ada 4 hal yang perlu diingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11, 2 Petrus 3 ayat 8. Waktu kita singkat, Tuhan bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, hiduplah seolah-olah Tuhan akan datang besok. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir kita untuk mempersiapkan diri. Jalani hidup ini dengan militan berbuat baik, tidak mendukakan hati orang lain atau siapapun. Juga giat dalam pekerjaan Tuhan, selalu berdoa dan melakukan firman-Nya. Yang kedua, Tuhan Yesus pasti tepati janjinya. Lukas 12 ayat 39-40, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kalau manusia berjanji, bisa saja dipungkiri. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, pasti akan tergenapi. Sebab jika Tuhan ingkar janji, maka Dia bukanlah Tuhan. Penundaan kedatangan Tuhan Yesus hanyalah bentuk kesabaran Tuhan agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Yang ketiga, Tuhan Yesus datang tidak bisa diduga. 2 Petrus 3 ayat 10, 2 Petrus 3 ayat 17-18. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri, bukan soal tidak tahu atau tiba-tiba saja, tetapi juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini akan hilang lenyap, tak berbekas. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Demikian juga dengan persoalan dan masalah hidup kita, pasti ada akhirnya. Berpeganglah kepada Yesus Kristus, sebab dunia bisa mengecewakan dan menyakitkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang akan selalu setia. Yang keempat, punya iman yang terus bertumbuh teguh. Lukas 18 ayat 8, 2 Timotius 3 ayat 1-9. Di akhir zaman orang-orang akan memberontak terhadap orang tua, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, tidak peduli agama, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Timotius bertumbuh imannya karena didikan neneknya dan ibunya yang mengajarkan kebenaran. Sejak kecil ia sudah mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya. 2 Timotius 1 ayat 5. Jadi penting sekali kita harus selalu mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan sejak kecil, agar kita punya iman yang bertumbuh teguh. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala yang memberkati setiap Bapak, Ibu, dan saya. Dan mari sama-sama di siang menjelang sore hari ini, kita siapkan hati kita sama-sama untuk kita diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Kembali Bapak Ibu sama-sama satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Oleh karena kasih-Mu kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga, kami punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan setiap kami, hidup dalam setiap kami, tinggal dalam setiap kami. Sore hari ini kami butuh firman Tuhan, sebab tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Ajar kami untuk terus berharap, terus bersyukur, terus melekat sama Tuhan. Bahwa apapun tantangan pergumulan kami, selama ada Tuhan Yesus, kami pasti lihat mujizat, kami pasti lihat kemenangan, pertolongan tepat pada waktunya Tuhan nyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa Tuhan Yesus berkati hamba-Mu terkasih Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Allah tidak pernah gagal, pasti mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan kami.
Kami tidak lupa, kami ucap berkat buat gereja Tiberias, disayang Tuhan. Kami ucap berkat juga buat gembala kami, disayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan pujian syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari buka hati sama-sama mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikannya bagi Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Angkat kedua tangan Bapak Ibu dengan hati yang bersyukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yang mau bersyukur sama Tuhan Yesus, kita beri tepuk tangan pujian kemuliaan. Mari panggil nama Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari katakan segala pujian, kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud. Mari buka hati, pandang wajah Tuhan dengan iman. Mari gereja Tiberias, Yesus ku menyembah. Kita beri tepuk tangan kemuliaan di atas kepala Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita buka hati kita. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam. Dengan kasih Yesus hambanya terkasih mendapat diri sampai yang firman Tuhan. Sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, katakan segala pujian, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, katakan memuji-Mu, menyembah-Mu seumur hidup kami. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita, katakan memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus di atas kepalamu. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, katakan haleluya. Kita satu dalam doa, mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini. Bahkan kami bersyukur Tuhan, lebih-lebih di akhir zaman ini kami ada di gereja yang benar.
Gereja yang Tuhan dirikan langsung, perintahkan langsung kepada gembala sidang kami, Gembala Martir, bahwa di akhir zaman ini untuk membangun gereja yang besar, yang penuh kuasa, di mana alam maut tidak dapat mengalahkannya. Maka kami percaya, bersyukur Tuhan Yesus, di gereja Tiberias ada begitu banyak kuasa mujizat Tuhan terjadi. Maka hari ini kami percaya oleh kuasa minyak dan anggur, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, yang sakit akan disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan. Jamah lawat kami semua di tempat ini Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami semua di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Mari bersama-sama yang bersuka cita, yang siap dengar firman Tuhan dan penuh syukur, kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada shalom. Sekali lagi saudara penuh sukacita, ada shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa pasti kabarnya. Amin. Diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih salam dulu kiri kanan, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Ayo, minimal 20 orang, gak apa-apa, saya tungguin. Puji Tuhan. Sudah? Haleluya ya. Kita percaya semua di tempat ini bersukacita, amin. Ya, kalau bersukacita artinya Tuhan Yesus hadir, katakan amin. Kalau Tuhan Yesus hadir pasti memberikan mujizatnya, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus, haleluya. Bersama-sama hari ini kita akan belajar mengerti. Hari ini saya akan menyampaikan itu tentang kuasa Yesus Tuhan yang memulihkan. Apa saudara? Kuasa Yesus Tuhan yang, sama-sama bilang sama saya, hari ini saya pasti dipulihkan Tuhan. Hari ini ekonomi saya dipulihkan Tuhan. Hari ini rumah tangga saya dipulihkan Tuhan. Dan hari ini saya yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bersama-sama kita buka dalam Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 sampai 43. Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Kita baca bersama-sama saudara dengan keras ya. 3, 2, 1, iya. Waktu Yesus hampir tiba apa? Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan. Dan selanjutnya, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya apa? Ayat 37 dikatakan, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Ayat 38. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 39 mengatakan, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah. Ayat 40. Lalu Yesus apa? Berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, ayat 41, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat apa? Melihat. Ayat 42, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah. Ayat 43, dan seketika itu juga melihatlah ia lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan apa saudara? Katakan amin saudara. Jadi ini adalah peristiwa, kalau saudara lihat dalam dalam Injil Markus, di situ dikatakan nama orang ini adalah Bartimeus. Siapa saudara? Bartimeus, anak dari Timeus. Anak dari siapa? Timeus. Nah, jadi saudara, pada waktu itu sebelum Yesus melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem, dia melewati Yeriko. Apa saudara Yeriko? Ya saudara, ketika itu Alkitab mengatakan Yesus berjumpa dengan orang yang ada di pinggir itu, yaitu apa? Dia sedang sakit buta, dia gak dapat melihat. Benar, ketika Yesus sebelum menuju Yerusalem, jadi saudara, mereka itu mampir daerah sekitar itu. Yeriko ini berada di sekitar Yordania. Jadi sebelum mereka menuju Yerusalem, Tuhan Yesus itu mampir bersama teman-teman, bersama murid-muridnya, bersama rekan-rekan pelayanan, mampir yaitu di Yeriko. Sebelum masuk Yerusalem, bertemu dengan orang yang tidak bisa melihat ini. Saudara, Yeriko itu gambaran
orang yang jatuh dalam dosa. Yeriko gambaran orang yang terbelenggu atas dosa. Yeriko gambaran orang yang tidak ada harapan. Makanya dia berusaha keluar, yaitu dari Yeriko. Berusaha mencari keselamatan, mencari mujizat. Tidak dia temukan. Karena mujizat hanya ada dalam Yesus. Katakan amin. Amin saudara ya. Maka itu sudah lihat, perhatikan. Maka ketika Tuhan Yesus lewat, maka disitulah dia bilang begini sama orang-orang sekitar. Ada apa itu ribut-ribut? Teman-teman bilang begini, itu Yesus orang Nazaret. Dia langsung berpikir, dia nggak bisa lihat, tapi dia pernah dengar bahwa di Nazaret Yesus banyak melakukan mujizat. Katakan amin. Amin ya. Sama halnya di Tiberias, saudara, tempat ini kita banyak dengar yang sakit disembuhkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Katakan amin. Maka hal yang sama pun kita dapat peroleh. Ada haleluya. Makanya kita bersyukur di akhir zaman ini saudara, walaupun ada kesusahan, walaupun ada penderitaan, tetapi kita yang punya minyak dan anggur, hidup kita diberkati di bumi seperti sorga. Kita tidak akan dirusakkan. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dari kejadian ini saudara, kita belajar mengerti bagaimana dia disembuhkan. Sama-sama bilang sama saya rindu disembuhkan Tuhan. Disembuhkan bukan berbicara engkau sakit secara pribadi, bukan. Tapi mungkin mohon maaf saudara ya, mungkin keluarga lagi kurang sehat. Halo, mungkin ekonomi lagi kurang sehat. Tetapi hari ini kabar baiknya, Tuhan memberikan kita pengharapan yang pasti. Hari ini mujizat terjadi bagi kita semua, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, haleluya. Bersama-sama kita lihat saudara, dari kisah peristiwa ini, ya, dari peristiwa ini ada berapa hal yang harus kita mengerti. Yang pertama kita lihat dalam ayat yang ke-38 sampai 40. Lukas pasal 18 ayat 38 sampai 40. Kita baca bersama-sama saudara ya. 3, 2, 1. Iya, lalu apa? Ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah apa? Ayat selanjutnya di situ dikatakan, maka mereka yang berjalan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia apa? Berseru, anak Daud apa? Kasihanilah. Ayat 40 situ kita baca. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Stop sampai situ saudara. Pertanyaannya adalah saudara, apakah Tuhan Yesus tahu pergumulan kita? Apakah Tuhan Yesus tahu atau tidak? Saya mau tanya. Halo? Tahu pasti. Tetapi kenapa Tuhan Yesus tanya? Ada apa? Kenapa? Karena banyak orang tidak mau menyerahkan seluruh hidupnya hanya pada Yesus. Banyak orang kasih ke Yesus, Tuhan engkau urus aja keluargaku, urusan bisnisku jangan ikut campur. Nggak usah ikut campur. Kalau aku nipu, kalau aku dusta nggak apa-apa. Namanya hidup masih di dunia. Tapi hal kerajaan sorga tidak berbicara tentang kompromi akan dosa. Katakan amin. Ada haleluya saudara. Maka dari kejadian ini kita lihat saudara, yang pertama bagaimana mereka orang buta ini bisa melihat, bisa menerima kuasa Allah. Yang pertama ingat baik, Tuhan Yesus mendengar doa. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya hari ini, doa saya pasti dengar Tuhan. Ada haleluya saudara. Kita lihat ayatnya, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena itu apa? Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan benar supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat. Katakan amin saudara. Jadi doa yang kuasa besar itu adalah doa orang benar. Katakan amin. Ya, bukan doa benar tapi orang benar. Ya kan saudara? Karena banyak orang apalagi hal berdoa, mohon maaf ya. Banyak orang sungguh-sungguh dia mau atur baik-baik doanya supaya Tuhan dengar. Apalagi kalau mau doa makan, Saya paling takut kalau suruh ada teman saya kalau berdoa. Kalau doa makan mungkin ya 2-3 menit selesai. Ini bisa 15 menit. Betul. Dia berdoa harusnya Tuhan berkati makanan minum ini. Tapi sebelumnya kami mengingat bintang-bintang di udara. Kami ingat planet-planet di udara. Kami ingat Tuhan bulan itu begitu indah. Setelah hujan ada pelangi Tuhan. Kami bersyukur. Pas amin makanan habis. Iya betul. Bahkan saudara ya. Ini hal berdoa itu. Tuhan melihat itu dari hati, kemurnian hati.
maka di situ terpancar kehidupan hati yang bersih, pasti Tuhan dengar. Katakan amin. Ada haleluya saudara. Ya kan? Doa yang benar begitu, jangan doa yang salah. Saya banyak ketemu orang saudara, bilang begini, Pak, doain saya ya. Kenapa? Iya, saya mau dapat jodoh. Oke. Ya, jodohnya ada Pak. Dia lagi, ya adalah Pak, tapi di sana. Oh ya nggak apa-apa. Tapi jodohnya nggak diajak. Nggak Pak, dia lagi sama kekasihnya. Hah? Oh Tuhan? Terus kamu ambil, iya Pak, nggak apa-apa, aku rela dijadiin ketiga, nggak apa-apa, yang penting aku milik dia. Oh Tuhan. Kebanyakan nih, apalagi banyak perempuan, hati-hati. Iya. Jangan sampai jatuh dalam hubungan yang salah. Hubungan salah, benar. Ini banyak yang terjadi. Apalagi perempuan ya, paling lemah di perasaan. Iya, betul. Makanya kalau misalnya ini bagi yang jomblo, yang menikah udah tidak bisa. Ya. Jangan saudara senyum-senyum, ketawa-ketawa, ini bagi yang jomblo, ya, yang jomblo. Kalau laki-laki, ya kan, lagi dekat sama engkau, jangan cepat-cepat terima. Perempuan begitu, belum ditanya udah iya betul. Padahal laki-laki datang. Kamu mau nggak? Misalnya, aku mau. Oh Tuhan, belum ditembak udah terima, iya. Apalagi perempuan paling lemah di telinga. Hati-hati sama buaya-buaya itu. Suka menebarkan racun-racun dari telinga. Iya. Makanya hati-hati kalau misalnya laki-laki udah mulai gombal-gombal. Hei kamu, aku lihat kamu cantik banget. Wah sampo kamu, ini samponya luar biasa. Indah sekali rambut kamu. Perempuan, walaupun mukanya jutek, tapi kalau dipuji pasti senang. Pasti kayak begini. Enggak sih, biasa aja. Pas balik belakang. Dia puji aku. Enggak, aku biasa aja. Enggak sih, aku biasa aja. Oh iya. Kalau kamu jadi pacar, aku mau kok jadi pacar kamu. Hati-hati. Ya kan? Belum tanya Tuhan udah terima-terima. Pas jadian tiba-tiba dijadi pelampias. Iya. Habis itu datang ke gereja, Pak, kenapa ya? Tuhan jahat sama aku, kasih aku pasangan yang salah. Padahal ya, dia belum tanya Tuhan, libatkan Tuhan. Belum berdoa. Udah asal terima, oh Tuhan. Iya, gitu. Saya capek Pak jalanin hidup. Kenapa? Iya, karena selama jadian saya itu sering dikasarin. Oh ya udah, lepasin, tinggalin. Oke. Berarti tinggalin Pak? Tinggalin. Apa saya berdoa dulu tanya Tuhan? Oh ya udah, silakan. Tapi Pak dia masih pukul-pukul. Oh ya udah, tinggalin. Apa saya pertahankan Pak ya? Ya udah, urus sendiri, saya pergi. Kebanyakan orang itu terlalu keras hati dan kepala. Iya, itu banyak terjadi. Makanya saudara, saya mau bilang sama saudara, bahkan dalam bisnismu, dalam karirmu, libatkan Tuhan dalam segala hal, katakan amin. Ya, bahwa doa orang benar itu, ketika engkau melakukan segala sesuatu, oh Tuhan saya mau bangun usaha, saya mau bangun bisnis, saya mau dekat sama seseorang. Saya percaya suatu saat nanti yang terbaik adalah rencana Tuhan. Tapi apapun itu aku serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Bukan kehendak manusia yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Maka rencana Tuhan tergenapi atas hidupmu, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus, haleluya. Jadi yang pertama ketika dia berseru orang buta itu, Tuhan Yesus mendengar berdoa. Sama-sama bilang sama saya orang benar. Saya hidup benar. Pasti Tuhan kabulkan doa saya. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana kita belajar dari hal ini? Yang pertama kita belajar bahwa Tuhan Yesus mendengar doa. Yang kedua kita lihat dalam ayat yang 41 sampai 42. Dalam Lukas pasal 18 ayat 41 sampai 42. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Iya. Supaya aku berbuat bagimu, jawab orang itu, Tuhan supaya apa? Ayat selanjutnya. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah apa? Jadi yang pertama saudara, dari pelajaran ini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus mendengar doa. Yang kedua apa? Tuhan Yesus pasti menolong. Katakan amin. Ya amin saudara ya. Apa itu iman? Iman adalah Tuhan pasti menolong.
Amin. Hari ini saya mau bilang sama saudara, kalau orang lain Tuhan sembuhkan, kalau orang lain Tuhan pulihkan, pasti saudara Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, saya banyak lihat kesaksian di gereja Tiberias. Orang yang datang kanker, saya ketemu kemarin, berapa bulan lalu ketemu saudara, daerah Tangerang ada jemaat, anaknya divonis dokter kanker stadium 4. Dia kejar kejar mujizat di gereja Tiberias, kanker anaknya dinyatakan sembuh. Amin. Ada orang, saudara, ini luar biasa terjadi, ini benar-benar terjadi, saudara, di gereja Tiberias. Dia datang, ada benjolan, saudara, kalau nggak salah daerah pundaknya ini, ya kan? Dia terhalang, nggak bisa datang ke gereja. Dia nonton, saudara, dia nonton di TV ada acara mujizat. Dia tempel tangannya di TV, saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba tumornya ini loncat, pindah, gerak-gerak di lantai. Dan ini benar terjadi. Bahwa Tuhan Yesus nyatakan kuasa di akhir zaman Tiberias. Tiada taranya, amin. Minyak dan anggur tidak dirusakkan, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Ada haleluya. Puji Tuhan, saudara. Makanya hari ini Tuhan Yesus pasti penolong. Kabar baiknya juga Tuhan menolong, bukan hanya yang sakit disembuhkan. Bukan hanya yang saudara, yang berbeban berat Tuhan tolong. Bukan hanya keluarga yang rumit Tuhan tolong. Bukan hanya ekonomi yang sulit Tuhan tolong. Tetapi bagi yang jomblo sekalipun Tuhan berikan jodoh yang terbaik. Yang amin yang jomblo, yang amin oma-oma semua itu. Iya, Pak Pendeta, oma juga mau. Oma kasih gantian yang lain ya, oma. Oma jangan semua ya. Oma punya iman kok Pak Pendeta. Ya udah, jadilah sesuai iman oma. Iya kan, puji Tuhan, nggak apa-apa. Ya, ada yang jomblo? Banyak. Oke, turun tangan. Yang jomblo ulang, yang jomblo angkat tangan. 5, 10, 20, 25, turun tangan. Nggak ada kesempatan ketiga. Tadi malaikat tulis, ya, yang angkat tangan itu dicatat. Oh ini belum ada. Jadi tadi pas lagi angkat tangan, saya lihat ada yang ada ke belakang gini. Oh Tuhan besar sekali di sini. Iya, karena itu saudara tadi kesempatan emas. Iya kan? Datang single pulang double, iya. Benar ini banyak terjadi. Makanya saudara, udah nggak usah lihat-lihat belakang gini. Udah terlambat, udah turun tangan. Iya kan? Benar. Jadi sudah, saya pernah, saudara, suruh tanya, yang jomblo angkat tangan, yang jomblo, yang angkat tangan semua oma-oma. Dan semua yang maju, semuanya oma-oma minta jodoh. Oma-oma bilang, Pak Pendeta, ingat Sarah. Oh iya, masa Pak Pendeta lupa soal Sarah? Tuhan masih berikan keturunan, Oma masih punya, masih pengen juga. Oh Tuhan Yesus, gak apa-apa Oma, jadi sesuai iman Oma. Haleluya. Ya saudara, jadi iman itu tidak dibatasi oleh keadaan. Iman itu tidak dibatasi oleh situasional. Apa situasional? Engkau lagi punya, engkau harus bersyukur. Engkau tidak lagi punya, engkau tetap bersyukur. Maka disitulah kuasa Tuhan bekerja, akan memberkati terus hidup saudara. Katakan amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya saudara. Jadi yang pertama apa? Tuhan Yesus apa? Mendengar doa. Yang kedua, Tuhan Yesus pasti menolong. Saya nggak tahu apa masalah pergumulan saudara hari ini, tapi percayalah, saudara yang datang rindu haus akan Tuhan Yesus, saudara sebentar pulang, saudara bawa pelepasan, bawa kelegaan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga saudara, kita lihat dalam ayat yang ke-43. Jadi ada 3 hal saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus itu pasti mendengar doa. Yang kedua, Tuhan Yesus itu pasti menolong. Yang ketiga kita lihat ayat 43. Ayat 43 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, iya. Dan apa? Sambil mengatakan Allah, seluruh rakyat melihat hal itu dan jadi yang pertama Tuhan Yesus pasti mendengar. Setelah Tuhan dengar doa saudara, Tuhan Yesus pasti tolong. Yang ketiga bukan saudara Tuhan tolong, tapi saudara Tuhan selamatkan engkau. Katakan amin. Amin saudara ya. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan berkat yang setengah-setengah, nggak pernah. Bahkan di Tiberias saya mengerti bahwa kita diberkati Tuhan bukan hanya berkat biasa, tetapi double berkat.
Bonusnya itu adalah disembuhkan, tetapi berkatnya adalah keselamatan engkau dan keluargamu terjadi. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin saudara. Maka hari ini jangan batasi imanmu. Tapi yang terpenting saudara, kita mengerti bahwa Yeriko gambaran orang yang hancur akan dosa. Orang yang hancur karena masa depan yang hancur. Makanya dia hilang pengharapan, tidak ada dasar berharap. Alkitab mengatakan sekalipun tidak ada dasar berharap, tapi aku mau percaya dengan iman bahwa pengharapanku ada dalam Yesus. Selama engkau punya Yesus, hidupmu akan baik-baik saja. Katakan amin. Amin saudara. Ya, maka ini beriringan dengan tentang bagaimana hidup seseorang kalau dia mau disembuhkan, dia harus bertobat. Sama-sama bilang sama saya, bertobat. Amin ya. Bertobat bukan berarti, Pak, kan saya udah bertobat 10 tahun lalu. Saya mau bilang sama saudara, pertobatan itu setiap hari. Katakan amin. Amin saudara. Pertobatan setiap hari saudara harus bertobat. Hidup sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Karena saudara, ini benar terjadi di akhir zaman ya. Alkitab mengatakan akan banyak hal-hal yang aneh muncul. Bahkan anak-anak muda mulai banyak dihancurkan kuasa gelap. Bahkan rumah-rumah tangga banyak dihancurkan oleh kuasa gelap. Tetapi saudara yang punya Yesus Tuhan, ada Yesus dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu akan baik-baik saja. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin saudara. Kita bersyukur saudara, di akhir zaman ini kita mengerti bahwa kekristenan itu bukan terdiri dari kata-kata biasa oleh firman yang biasa. Tetapi Alkitab yang bilang firman Allah bukan terdiri dari kata-kata, tetapi terdiri oleh kuasa. Saya rindu hari ini saudara, iman saudara sebentar pulang dibangkitkan semua. Amin. Saya rindu saudara hari ini, mohon maaf ya, bukan bayi rohani lagi, tetapi menjadi dewasa rohani. Halo, Tuhan udah mau datang. Jangan sampai kita tidak bisa merasakan hadirat Allah. Jangan sampai tertinggal. Makanya saya ulang sama saudara semua di tempat ini sebentar. Kita datang sungguh-sungguh sama Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi menyatukan tubuh dan darah Yesus. Engkau akan lihat kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu. Amin. Bekerja luar biasa. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara mungkin bertanya begini, Pak, saya belum bisa lihat Tuhan. Saya bingung, Pak. Bagaimana saya belum sembuh-sembuh? Saya ekonomi saya kok begini aja ya, keluarga saya berantakan. Saya belum bisa lihat Tuhan seperti waktu itu orang buta melihat Yesus. Tapi hari saya mau bilang, walaupun sampai hari ini mungkin kita belum bisa melihat Yesus, tetapi di tempat ini oleh kuasa darah Yesus, engkau bisa mengalami, engkau bisa merasakan Yesus itu nyata. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang teman-teman pemain musik untuk maju ke depan. Jadi yang pertama saudara apa? Tuhan Yesus pasti mendengar doa saudara. Yang kedua, Tuhan Yesus pasti menolong. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus pasti menyelamatkan. Asal saudara sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Ini benar terjadi saudara ya. Ada orang mengawali semua dengan roh, tapi mengakhiri segalanya itu dengan daging. Saya kasih contoh saudara, ini benar terjadi. Apalagi hari-hari ini mengerikan. Benar terjadi saudara. Berapa lalu ada yang dilayani, mereka datang mengaku dosa. Akhirnya suami jujur sama istri. Dia bilang, mohon maaf saya mengkhianati keluarga saya. Akhirnya mereka minta ampun, datang, Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan. Tapi sebelum kisah ini terjadi, jauh sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka selalu mengawal, baik sekali, lu datang ke gereja rajin, sungguh-sungguh. Tiba-tiba ketika diberkati, maka hati saudara dengan berkat kenyamanan dan zona aman. Hati-hati. Kehidupan orang Kristen adalah peperangan roh, pertandingan hidup dan perjuangan hidup. Katakan amin. Jangan sampai saudara ada di zona nyaman, saudara rasa baik-baik aja, tidak bisa. Makanya saudara ini terjadi. Dan ketika itu saudara, istrinya yang namanya juga perempuan, ibu-ibu, udah nongkrong sama keluarganya, sama tetangganya, bilang begini, tahu nggak? Suami aku itu, saking sayangnya sama aku, dia selalu pulang malam. Oh, demi apa? Demi cari nafkah. Oh, puji Tuhan ya Bu ya, iya. Tapi kok udah berapa hari nggak pulang Bu? Jangan asal nuduh ya, karena suamiku itu sayang sama aku. Kadang-kadang sebulan nggak pulang-pulang rumah. Hah? Kok bisa? Iya. Tahu apa yang terjadi saudara? Selama ini istrinya tahu, dia ke daerah kerja terus, kerja, cari nafkah, cari materi. Ternyata di luar sana, dia punya simpan, bukan investasi ya, bukan. Betul.
Ini benar terjadi, saudara. Ketika dia di sana, dia punya simpanan, dia ketemu sama kuntilah. Makanya saya waktu datang ke suatu gedung, mau lewat, ada gedung tua gitu. Satpamnya bilang begini, "Pak, jangan ke situ, banyak hantunya." Hah? Masa iya? Ada kuntilanak, Pak. Warna merah kadang, warna hijau, warna kuning. Saya bilang itu kuntilanak atau pelangi. Warna-warni, beda-beda wujudnya, dia bilang. Saya bilang sama dia ya, nggak masalah, itu setan nganggur itu. Yang berbahaya adalah apa? Setan kedagingan, hawa nafsu, kepahitan, dendam, benci, selingkuh. Itu yang terjadi. Tahu saudara, setiap kali dia terbang, dia punya kuntilanak ke sana, dia ketemu, dia bilang, saya soalnya rasanya keluarga saya begini-begini aja. Makanya saya kalau ketemu sama asisten pribadi saya di luar sana, aduh saya senang, saya disambut sama dia. Kalau ketemu sama dia, halo, apa kabar? Kamu capek banget ya. Kamu dimarah-marahin istri di rumah sih. Sini aku cubit-cubit kamu supaya enggak. Kamu capek, jangan pulang rumah dulu ya. Itu baru kuntilanak yang berbahaya. Iya. Saya pernah lagi lewat, mau beli makan, memang benar. Ini waktu lagi pelayanan di luar daerah, memang betul Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua, nggak boleh sendiri-sendiri. Waktu saya lagi lewat, saya bilang gini sama teman saya bilang begini, kita lapar nih, kayaknya kita harus cari makan malam. Akhirnya, oh yaudah kita cari nasi goreng, ya masih jam 6 sore atau jam 7 malam. Lagi lewat, saudara tahu? Lagi lewat sendiri, berdua nih, tiba-tiba ada yang manggil. Hei kamu, sini dong, sini. Aku kasih nomor aku ya, sini deh, kamu telepon aku. Saya bilang saya cari nasi goreng bukan ayam goreng. Kenapa muncul begini? Oh Tuhan, itu untung berdua-dua. Berbahaya, ini berbicara tentang hidup harus berjaga-jaga, katakan amin. Ya, begitu, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Alkitab mengatakan, maut hanya selangkah di depan. Alkitab mengatakan hidup ini seperti uap, hari ini ada, besok nggak ada. Yang terpenting bagaimana kita tahu kedatangan Tuhan Yesus itu ada dua, saudara. Tuhan Yesus datang secara pribadi, secara orang Kristen ya kita percaya. Yang kedua, Tuhan Yesus datang secara rapture, pengangkatan kedatangan yang kedua. Kita percaya, saudara semua di tempat ini, Tuhan kita semua akan terangkat ke sorga, katakan amin. Amin saudara ya. Maka saudara jangan takut, jangan khawatir. Selama engkau hidupmu baik, engkau hidup yang lurus sungguh-sungguh, hidupmu pasti akan baik-baik saja. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Amin. Kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, saya jelaskan sedikit ya. Waktu itu kan Yesus lagi dari perjalanan sebelum dia ke Yerusalem, dia mampir ke Yeriko. Nah, sebelum Yerusalem dia mampir Yeriko. Maka saya bilang tadi, Yeriko gambaran orang yang berdosa, orang yang terikat dengan kutuk perhambaan akan dosa, orang yang hidupnya hilang pengharapan, masa depan, masa lalunya hancur, makanya dia nggak bisa lihat masa depan. Oke, maka akhirnya Tuhan Yesus datang dengar doanya, sama-sama bilang sama saya, Tuhan dengar doanya. Baru setelah itu Tuhan tolong dia, sama-sama bilang sama saya, Tuhan tolong dia. Yang ketiga akhirnya Tuhan selamatkan dia, sama-sama bilang sama saya, Tuhan selamatkan dia. Akhirnya terjadilah pertobatan ketika dia orang yang hidup di masa lalu hancur, terjadilah nama pertobatan baru. Akhirnya Yesus Tuhan melanjutkan perjalanannya kepada arah Yerusalem. Yerusalem artinya itu gambaran kerajaan sorga. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan begitu banyak mujizat Tuhan terjadi. Hari ini saya mau sampaikan bagi saudara, mungkin secara fisik, mohon maaf, bukan saudara lagi buta secara fisik, tetapi mungkin rohanimu lagi redup, gelap, akhirnya menjadi buta. Hari ini setiap roh yang padam kembali dibangkitkan Tuhan, katakan amin. Ada haleluya. Hari ini saya mau bilang sama saudara, kabar baiknya, mujizat terbesar bukan sekedar yang sakit itu sembuh, buta melihat, lumpuh berjalan, mati dibangkitkan.
Tapi salah satu mujizat terbesar adalah ketika hati orang bertobat berbalik terima Yesus, maka mujizat terjadi dalam rumah tangganya, dalam ekonomi, amin. Dalam seluruh isi hidupnya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Kita datang sama Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Ini hari yang indah, ini hari yang luar biasa. Kami bersyukur kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, bukan kuat gagah hebat kami. Hari ini kami datang dengan setiap masalah pergumulan persoalan kami. Namun satu hal yang kami yakin percaya, ketika orang lain Tuhan tolong, pasti juga hari ini Tuhan tolong hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Kita datang berserah sama Tuhan Yesus. Apapun masa lalumu, apapun masalahmu, apapun air matamu, apapun tantanganmu dalam rumah tangga kah, dalam ekonomimu, dalam pribadimu, engkau mau lari dari dosa nggak bisa. Engkau sebagai anak muda hilang pengharapan. Engkau sebagai orang tua mulai ada ketakutan. Tapi hari ini percayalah, Yesus yang memberikan engkau jaminan keselamatan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan Yesus ada di Tiberias. Haleluya. Mari bersyukur. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Lebih sungguh lagi dengan imanmu, percaya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan. Lebih sungguh lagi, mari percaya sama Yesus. Ajaib Kau Tuhan, mari sambil kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri, angkat tanganmu, datang percaya sama Yesus. Haleluya. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu, katakan tak akan goyah, tak akan. Lebih sungguh lagi, mari dengan imanmu pandang Dia. Mari berseru percaya. Ajaib Tuhan, kuasa, katakan keadaanku, amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu akan goyah hidup kami. Selamanya. Mari masing-masing pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Engkau yang hadir tempat ini, bahkan yang menyaksikan ibadah ini, apapun air matamu setiap malam tidurmu, apapun air matamu dalam hari demi harimu, ada begitu banyak tantangan pergumulan. Engkau lagi hadapi namanya padang gurun. Mungkin engkau lagi hadapi namanya jalan buntu, laut teberau. Mungkin engkau sedang mengalami badai dalam apapun kehidupanmu. Ada begitu banyak air mata yang kau bawa ke tempat ini. Tapi percayalah, hari ini kuasa Tuhan Yesus kita mengerti, tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Tuhan Yesus kuasa tetap sama. Karena Tuhan Yesus hidup berkuasa, sanggup pulihkan keadaanmu, sanggup pulihkan rumah tanggamu, sanggup pulihkan ekonomimu. Bahkan hari ini Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu. Oleh darah Yesus engkau dijadikan ciptaan yang baru. Tuhan Yesus jamah mereka, lawat mereka Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang pulang dengan sia-sia. Sebentar pulang bawa kelegaan dari Tuhan Yesus. Sebentar pulang bawa pelepasan. Sebentar pulang bawa kelegaan. Alkitab mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan pikulkan semuanya. Hari ini Tuhan mau engkau serahkan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Mari buka hati untuk Tuhan. Jangan biarkan Roh Kudus lewat begitu saja. Tuhan Yesus yang mampir lewat di Yeriko, hari ini Dia ada di Tiberias Betos. Hari ini Dia ada di tempat ini, memberikan engkau kebebasan, memberikan engkau kelegaan, memberikan engkau mujizatnya. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Siapapun engkau yang hadir, hari ini urapan Tuhan yang baru mengalir tempat ini.
Apimu yang padam kembali dibangkitkan, sehingga engkau tidak lagi tertidur rohanimu, tapi dibangkitkan kembali. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau kami percaya sanggup melawat hidup kami, menjamah hidup kami. Haleluya. Angkat tanganmu, datang berseru sama Yesus. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Lebih sungguh lagi, dengan segenap hatimu, dengan iman yang teguh, percaya, katakan, ajaib Kau Tuhan, berkuasa dalam keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Yang kami tahu Tuhan, selamanya Tuhan yang kami sembah ajaib. Dia nyata membela setiap kami. Kuasa-Mu sanggup Tuhan. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita akan masuk di dalam serana perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Saudara boleh sama-sama siap roti dan anggur. Bersama-sama di hadapan Tuhan kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu. Mari gereja Tiberias, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Haleluya. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara pacawan hostinya, amin. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, saya sampaikan tentang ada salah satu kesaksian mujizat yang terjadi di gereja Tiberias. Saudara, ada namanya Pak Bernard. Dia punya anak, dia itu divonis dokter waktu usianya 2 bulan, divonis kelainan jantung atau pembuluh darahnya di jantung tuh nggak ada. Dokter bilang begini sama Pak Bernardnya, Pak, kalau anaknya mau sembuh harus dioperasi jantungnya, harus dibuat pembuluh jantung buatan, ya ada ya itu ya. Jadi saudara, tapi dokter bilang, tapi kita nggak tanggung resiko. Karena kemungkinan pun hidup hanya 20%.
Akhirnya dokter bilang kalau nggak sampai dioperasi dengan cepat, sebelum usia 1 tahun udah pasti meninggal. Anaknya, bayinya sekitar 2 bulan 3 bulan saudara. Akhirnya Pak Ben bersama istrinya itu dia ambil resiko. Dia dengar di gereja Tiberias ada banyak mujizat terjadi. Sama-sama bilang sama saya, ada banyak mujizat terjadi. Amin ya. Dia datang ke gereja Tiberias bukan hanya sekali, tetapi rajin, artinya setiap hari datang kejar kuasa mujizat Tuhan melalui kuasa minyak dan anggur. Dia lihat yang kanker disembuhkan, dia lihat yang tumor disembuhkan, dia lihat yang sakit, semua sakit-sakit disembuhkan. Dan dia punya iman, dia punya anak pun pasti disembuhkan. Amin. Singkat cerita, dia datang rajin terus ke ibadah gereja Tiberias. Dia terima sarana dari gembala martir, gembala sidang kita. Dikasih perjamuan kudus minyak urapan. Akhirnya setahun lewat saudara, anaknya udah usia 1 tahun. Akhirnya suami istri ini, Pak Ben bersama istri, dia bilang begini, gimana kalau kita cek ke dokter? Karena ya kita biar bagaimanapun harus lihat keadaan anak kita. Sampai di rumah sakit, ketemu sama dokter yang vonis anak itu mati sebelum usia 1 tahun. Dokternya kaget, dokternya bilang begini, loh kok masih hidup? Harusnya udah mati. Ayo cepet-cepet pasang pembuluh darah buatan untuk jantungnya sebelum dia mati. Masuk di ruang operasi, keluarganya akhirnya mama papa di anak ini, Pak Ben bersama istrinya, ya udah ikutin apa kata dokter. Sampai di ruang operasi, ketika dokter buka jantungnya, dokternya kaget. Pembuluh darah yang tidak ada sudah ada kembali. Tuhan berikan jantung yang baru, puji Tuhan. Amin saudara ya. Bahkan dokternya bilang begini, perhatikan, belum pernah saya lihat ada kejadian seperti ini yang tidak ada pembuluh darah telah menjadi ada. Bahkan bukan sekedar jantung yang lama, tetapi jantung yang baru. Tuhan berkati. Amin. Hari ini Tuhan Yesus masih bekerja luar biasa. Ya, saudara, kalau orang lain Tuhan tolong, pasti hidupmu bersama keluargamu Tuhan Yesus tolong. Amin. Asal hidup suci kudus benar, Tuhan pasti berkati saudara. Amin. Puji Tuhan. Bersama-sama kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bersama-sama kita angkat roti yang akan kita bentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak benjolan apapun. Aku putuskan segala kutuk dosa, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 7 keturunan, kutuk 10 keturunan. Aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku dimanapun berada melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya bersama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji mulai hari ini sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami
kami dari orang ketiga. Karena jika ada orang ketiga tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri, tidak menyakiti orang lain. Apa yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam kekudusan, di dalam kejujuran, pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami, fitnah atas pekerjaan kami, dan fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua mulai hari ini bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna sehat. Jantung yang baru, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak di ring, tidak serangan jantung, tidak pembekakan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna sehat. Ginjal yang baru, tidak batu ginjal, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak pengentalan darah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis dan diabetes. Aku tolak demam berdarah dan malaria. Aku tolak sinusitis. Aku tolak alergi udara dan makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak tropos tulang, tidak kanker tulang, tidak leukemia, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan Anda berdoa, sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Saudara yang rindu punya pasangan hidup, minta sama Tuhan. Saudara yang sudah menikah berumah tangga, rindu punya keturunan, minta sama Tuhan. Saudara yang rindu punya usaha, studi, mau ujian apapun itu, minta sama Tuhan. Tuhan Yesus yang hidup hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Haleluya. Kembali bersama-sama kita angkat kembali, kita ucapkan dengan iman. Yang keempat, Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, kepada gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak rugi, tidak bangkrut, tidak gagal. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang kawan awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku diberkati Tuhan 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan, darah keselamatan. Haleluya, amin. Kita minum bersama-sama darah Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah menyatu dengan tubuh darah Kristus, mari sama-sama di hadapan Tuhan kita mengucap syukur buat perjamuan kudus yang sudah kita terima. Kita percaya ada kuasa dan mujizat di balik perjamuan kudus. Kita percaya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus
Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara yang bawa minyak urapan, bersama-sama kita bisa angkat minyaknya. Kita berdoa untuk minyak urapan yang tidak ada nanti bisa ambil depan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan dari gereja martir oleh Gembala Sidang Martir. Minyak urapan dalam Hakim-Hakim 9 ayat 89, dalam Mika 6, 6, 7, 8, dalam Markus 6, 12, 13, dalam Yakobus 5, 14, dalam Ibrani 1 ayat 9, minyak urapan berkuasa untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia, untuk menghormati Allah, menghormati manusia. Minyak urapan berkuasa menyembuhkan sakit penyakit, mengalahkan setan-setan, menghancurkan kutuk-kutuk. Bahkan bayi-bayi yang mati di kandungan divonis dokter bisa bangkit kembali. Orang yang sudah berjam-jam meninggal di lemari es bisa bangkit kembali. Bahkan orang yang punya jutaan dolar hutangnya bisa lunas dengan minyak ini. Bahkan luar biasanya lagi, jenazah yang dimakamkan bertahun-tahun tetap awet muda. Tiberias Tuhan janjikan kuasanya tiada taranya, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Haleluya, amin. Saudara bisa oles di bagian kening saudara atau di bagian yang sakit. Saudara kemanapun pergi berada melangkah, jangan lupa pakai minyak urapan, katakan amin. Saudara bangun sebelum tidur atau ketika saudara keluar rumah, naik kendaraan umum pribadi, ya saudara pakai minyak urapan. Di meja kantor, di meja sekolah pakai minyak urapan. Kita di akhir zaman Tuhan janji kita hidup suci kudus, hidup benar. Kita punya minyak dan anggur, kita dimenang atas sampar, katakan amin. Kita menang atas resesi ekonomi, katakan amin. Kita menang atas bahaya celaka, katakan amin. Bahkan luar biasanya lagi, kita menang atas santet dan kuasa gelap, katakan amin. Ya, orang bisa jahat sama kita, orang mau guna-guna apapun tidak akan mempan selama kita hidup suci kudus benar. Ada minyak dan anggur, kita dijaga malaikat, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini. Terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Hamba juga serahkan, berkati setiap pokok doa ini Tuhan Yesus. Berkati mereka yang telah menulisnya. Apapun masalah, pergumulan, persoalan mereka, kami percaya di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan semuanya sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat bilangan orang benar yang Tuhan kirimkan ke tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat jiwa-jiwa yang Tuhan bawa ke tempat ini. Di Tiberias ada begitu banyak mujizat terjadi. Maka hari ini kami bersyukur Tuhan, mereka semua yang hadir di tempat ini, kami serahkan nama mereka bersama keluarga tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Maka berkati, persiapkan kami semua menjadi mempelai Kristus yang kapanpun Tuhan datang, jangan sampai ada yang tertinggal. Mampukanlah hidup dalam kesucian kekudusan, hidup selalu dalam pertobatan. Berkati Tuhan Yesus kami semua yang hadir di tempat ini. Kami percaya kami terima kuasa minyak dan anggur. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, dengan iman kami yakin percaya, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Berkati setiap yang melayani Tuhan hari ini. Atas mimbar, bawah mimbar pengerja dewasa muda, dari koordinator Pak David bersama keluarga diberkati Tuhan. Dan kami berdoa berkati Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat, kuat melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Maka Tuhan juga berkati pemimpin kami, Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, penuh hikmat, marifat, pewahyuan yang baru ada atas mereka. Maka kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus menyerahkan juga
pemerintah bangsa negara kami Tuhan, dari atas sampai para jajarannya, semua yang nasionalis Pancasilais yang mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Ketika negara kota kami sejahtera, sejahtera pula lah kami yang tinggal di dalamnya. Tuhan Yesus, kami akan pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kami masing-masing. Kami akan berpisah dari tempat ini. Namun satu hal yang kami yakin percaya, bahwa Tuhan Yesus Roh Kudus tidak pernah berpisah dan meninggalkan kami. Maka hari ini Tuhan Yesus, kami mau bawa pulang berkat Tuhan, berkat kekuatan, penghiburan, pengharapan yang sejati. Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tangan kita, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan, penghiburan, dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang setia akan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput kita semua. Percayalah, kita yang punya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kita bersama keluarga besar kita diprogramkan Tuhan akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, akan pesta di sorga sepanjang masa. Diam di rumah Tuhan, haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Terima kasih saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, Kelepasan terjadi di sini. Selamat hari Minggu, Majelis dalam Tuhan, Gereja TPDS Indonesia. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom.